Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung dalam berbagi cerita, berbagi masalah ya tentang dasar-dasar pemrograman menggunakan C++. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yang terpotong karena masalah kompilasi yang kadang-kadang suka membingungkan ya. Jadi kita akan membahas tentang array khususnya bagaimana kita mengakses variabel array. Ya, mungkin sekilas mengulang kembali bahwa array ini adalah digunakan untuk membuat suatu variabel yang saling berhubungan. Ya, ada 3 kriteria: saling berhubungan, kemudian diberi nama yang sama, nama variabel yang sama ya. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai jenis ya, atau tipe variabel yang sama ya, misalkan integer atau string atau float dan sebagainya. Nah, kalau variabel biasa itu diakses dengan menyebutkan namanya. Nah, bagaimana dengan variabel array? Ini kita coba setengah layar dulu ya. Untuk menulisnya ini saya campur-campur ya. Jadi kita pakai di Windows dulu, tapi mungkin nanti untuk melakukan kompilasinya kita menggunakan Linux ya, karena khawatir tidak sukses. Ya, misalkan kita punya ya, biar tidak terlalu banyak ya. Kita punya 10 nilai ujian. Dimana nilai ini isinya misalkan 7,3, 2,1 ya. Berarti ini kita deklarasikan sebagai float ya, atau pecahan ya, supaya kita tidak melulu menggunakan variabel dengan tipe integer. Nah, ketika kita punya 10 nilai, jika tidak menggunakan array ya, berarti kan kita harus mendeklarasikan 10 variabel ya. Misalkan ini kalau tidak menggunakan array ya, berarti kan misalkan float nilai 1, kemudian nilai 2 dan seterusnya ya sampai nilai 10 ya. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan
array. Ya. Nah, bagaimana jika menggunakan array? Ya, jika menggunakan array kita cukup mendeklarasikan satu ya, hanya satu nama variabel. Jadi kita bisa membuat misalkan seperti ini ya, float nilai. Ya, untuk gampangnya dalam contoh ini saya nulis 10 langsung ya. Tapi nanti kita coba untuk tidak menggunakan seperti ini ya. Nah, jadi tentu saja ini lebih praktis ya ketika kita menggunakan, kalau dengan array ini kita cukup dengan satu baris ya. Kalau tidak menggunakan array ini kan tentu saja barisnya bisa panjang. Jadi sekarang kita tuliskan di dalam programnya, misalkan saya simpan dulu ini nilai titik cpp. Ya, sebenarnya kan ya kita mungkin kita ulang dulu ya, bahwa suatu program dalam bahasa C ini minimal terdiri dari satu fungsi, yaitu fungsi main. Fungsi main boleh menghasilkan suatu nilai, boleh juga tidak menghasilkan nilai apapun. Kalau saya sebutkan integer main seperti ini, berarti fungsi main ini menghasilkan nilai integer ya. Karena menghasilkan nilai integer, jadi saya harus menuliskan return misalkan 1. Kadang-kadang orang seringnya return 0, sebenarnya tidak harus 0 ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, yang penting dia adalah variabel dengan nilai integer. Nilai integer berarti ranknya dari min 32.000 sekian sampai plus 32.000 sekian. Nah, kemudian saya mendefinisikan define misalkan jumlah data 10. Nah, dengan demikian saya rekam dulu ya. Ya, ketika kita mendeklarasikan variabel nilai dengan tipe float, jadi saya menulis float nilai. Nah, di sini saya tidak menyebutkan 10, tapi kita bisa langsung menyebutkan jumlah data. Ya. Mengingatkan kembali, di dalam checklist for good programming kita tidak boleh menuliskan angka selain 0 dan 1 ya. Kalau misalkan float nilai 10 ya, nanti orang ya, jika kita menulis seperti ini ya, float nilai 10 ya, nanti orang akan bertanya-tanya, kenapa kok 10, kenapa tidak 11, kenapa tidak 13 ya. Tapi kalau saya menulis float nilai jumlah data, berarti ini tergantung, berarti ini adalah jumlah datanya ada berapa. Jumlah datanya berapa ya, tinggal dilihat di define. Kemudian kalau ternyata datanya bertambah ya, tinggal definisi jumlah data ini dapat dirubah. Ini kayaknya nggak pakai titik koma, nanti kita compile aja ya. Kalau di compile salah ya
kita betulkan. Nah, ketika kita membuat deklarasi seperti ini, kira-kira nanti di dalam memori komputernya itu gambarannya seperti ini ya. Jadi, disediakan suatu tempat di dalam memori komputer ya. Ini saya tidak nulis sampai 10 ya, hanya untuk sampel aja dan biar terlihat. Jadi ini saya buat angkanya agak besar aja, berapa ya, 6 ya. Supaya terlihat ya, ini untuk contoh saja. Jadi ini akan disediakan suatu tempat di memori komputer dengan tipe ini, tipenya adalah float ya. Float. Kemudian tergantung isinya. Kemudian ini nama variabelnya adalah nilai. Misalkan ini 3,5, 3,1, kemudian misalkan 5,0, 4,6, 9,1, dan misalkan ini adalah 7,8. Jadi variabel ini diberi nama nilai ya. Tipenya adalah float. Nah, kemudian untuk mengaksesnya, maka variabel ini dia punya namanya indeks ya, jadi ini punya namanya indeks. Nah, kalau dari sisi programming, maka data pertama ini nomor indeksnya adalah 0 ya, data kedua ini 1, data kedua ini, data ketiga ini 2, ini 3, 4, 5, dan seterusnya ya, berarti sampai 9 ya. Nah, ini saya kira yang harus jadi perhatian khusus juga ya, karena kalau dalam sisi pandang manusia ini adalah data pertama, tapi dari sisi coding di dalam bahasa C++ ini adalah data ke 0. Ini data kedua, data ke 3, ini 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 10 ya. Kalau manusia kan tentu saja data ke 0 berapa ya nggak ada ya, tapi data pertama berapa ya, cuma data pertama itu nomor indeksnya adalah 0 ya. Ini gambarannya. Jadi untuk mengakses isi variable array adalah dengan menyebutkan nama variabelnya, kemudian nomor indeksnya ya, yang ini ya. Kita coba tuliskan ya. Ini datanya kita tulis langsung ya, supaya tidak lama menulis di input data. Jadi saya bisa menuliskan seperti ini, misalkan nilai ke 0
sama dengan 7,5. Kemudian nilai ke-1 3,1, nilai indeks kedua ini adalah 5,0, kemudian nilai indeks 3 ini adalah 4,6, nilai indeks 4 ini adalah 9,1, kemudian nilai indeks kelima adalah 7,8. Selanjutnya nilai indeks ke-6 misalkan 8,3, nilai indeks ke-7 ini 2,8 itu IPK saya. Nilai indeks ke-8 sama dengan misalkan 1,3, dan terakhir adalah nilai indeks ke-9 ini misalkan 4,7 ya. Nah, kalau mengisinya ini memang mau tidak mau ditulis sebanyak 10 kali ya, tidak ada cara lain. Kalaupun di input ya nanti inputnya juga diisi sebanyak 10 kali ya. Nah, sekarang misalkan kita mau menampilkan data pertama sampai dengan data terakhir. Berarti kita membuat satu looping ya, for data ke sama dengan dari 0 sampai dengan data ke ini kurang dari sama dengan jumlah data, kemudian data ke ini ditambah dengan 1. Kemudian kita tampilkan, misalkan saya menggunakan printf ya, pakai cout juga nggak apa-apa sih. Yaudah kita pakai cout aja, cout nilai, kemudian nilainya adalah nilai indeks. Indeks ini nanti dari 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu sudah diwakili oleh variabel namanya data ke. Ya. Kemudian ganti baris ini n line ya, tidak salah. Kita rekam. Ya, sekarang kita pindah ke Linux ya. Kita pindah ke Linux. Saya menggunakan Kali Linux. Ini pakai VI. Nama programnya adalah nilai.cpp. Oh iya, kalau ada pertanyaan kenapa menggunakan Linux ya, karena saya khawatir nanti waktu ngompelnya keluar pesan akses denied ya, sehingga kita tidak dapat melanjutkan prosesnya. Ya. Ini mungkin ngodingnya masih ada yang salah-salah sambil kita belajar ya.
kita compile g++ nilai.cpp ya. Warning, define does not name a type ya. Ini kayaknya define ini pakai crash ya, salah ya. Ya, kita kasih crash di sini. Kita compile lagi. Ya, ini ketiknya 2 ya. Nilai ini ketik 2. Kita coba. Kemudian line cout was not declared in this scope. Nah, cout ini kan menampilkan sesuatu, cout ini deklarasinya ada di dalam IO stream ya. Jadi kita harus menuliskan ini. Saya kadang-kadang lupa include ini pakai crash apa enggak ya? Include IO stream. Kita coba lihat dulu. Rata-rata ya, include pakai crash ya, include IO stream. Kemudian ini sebenarnya tidak disarankan ya kita nulis using name space std ya. Kita rekam kembali, kemudian kita compile. Ya, ini juga sama, data ke was not declared in this scope ya. Kita belum mendeklarasikan data ke. Nah, di dalam mendeklarasikan variabel ini kita harus punya alasan yang tepat ya. Kalau kita lihat bahwa jumlah data itu isi nilainya 10, berarti data ke nilainya ya masih kecil ya, sehingga kita dapat mendeklarasikan dengan short integer ya, atau byte misalkan. Kita coba byte ya. Short integer data. Kemudian kita compile kembali ya. Sudah sukses, berarti menjalankannya out ya. Nilai kenapa nilai terakhir ini 0 ya, 4,5
7. Oh ya, ini harusnya kurang dari ya, jangan kurang dari, sama dengan. Jadi loopingnya ini kurang dari 7,5, 3,1, 5,0, 4,6 ya, dan seterusnya. Kita compile kembali. Ya, terakhir 4,7. Nah, sekarang misalkan kita menampilkan nilai ke-1, nilai ke-2, nilai ke-3, nilai ke-4, dan seterusnya. Jadi kita tambahkan nilai ke, ini petik 2. Nah, ini kita tidak bisa menuliskan data ke ya. Kalau kita menyebutkan data ke, nanti nilai ke-0, nilai ke-1, nilai ke-2 ya. Dimana tentu saja aneh kalau nilai pertama adalah nilai ke-0 dari sisi pandang manusia ya. Sehingga di sini kita menuliskan data ke ditambah 1. Supaya nanti hasilnya adalah nilai ke-1, nilai ke-2 sampai dengan nilai ke-10. Kita coba lagi. Ya, nilai. Nah, sekarang kita kasih strip ya supaya agak kelihatan. Nah, data ke 1 dan seterusnya. Ya, nilai ke-1, nilai ke-2, nilai ke-3, nilai ke-4 sampai 10 ya. Ya, ini yang harus diperhatikan kita, bahwa kalau indeksnya adalah nilai data ke, tapi kalau yang ditampilkan ke manusia adalah data ke ditambah dengan 1 ya. Nah, kemudian misalkan kita akan membuat ketentuan lulus atau tidak lulus ya. Jadi misalkan lulus jika nilainya lebih besar sama dengan 6 misalkan. Ya, jadi kita tambahkan if ya di dalam programnya. Yang n line ini kita tambahkan di belakang nanti ya. Jadi ini tidak perlu pakai n line dulu. Kita tambahkan misalkan if nilai data ke ya. Nah, ini bagaimana mudahnya kita menggunakan array ya. Walaupun nilainya ada 10 ya, kita cukup menyebutkan nilai kemudian indeksnya ya. Tidak perlu kita, kalau tidak menggunakan array berarti kan nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 dan seterusnya. Jika nilai lebih besar sama dengan ya lupa. Kalau
enggak ya kita balik aja ya, kurang dari 6,0 jika kurang dari ini harusnya di sini ya. Jika nilai kurang dari 6,0 maka kita tampilkan Cout. Jadi ini adalah tidak lulus. Baru kita ganti baris ya. Kemudian jika tidak, kita tampilkan lulus Cout. Ini adalah lulus. Kemudian ganti kita rekam, kemudian kita coba compile. Ini kurang titik koma ya, expected titik koma before else. Jadi ini dikasih titik koma. Kita rekam kembali, kita compile, kita jalankan. Ya, lulus, tidak lulus, lulus, dan sebagainya ya. Jadi ini ya, kita sudah dapat mengakses isi dari variabel array ya, dengan cara menyebutkan nama variabelnya, kemudian nomor indeksnya ya. Hanya yang perlu jadi perhatian kita adalah bahwa ya, jadi kalau kita lihat tadi namanya adalah nilai.cpp. Jadi cara mengakses suatu variabel array adalah dengan menyebutkan nama variabelnya, kemudian nomor indeksnya ya. Hanya yang perlu jadi perhatian kita adalah bahwa nomor indeks itu dimulai dari 0, sementara kalau dari sisi pandang manusia data pertama adalah data ke 1 ya. Jadi ini contoh array 1 dimensi ya. Kalau kita bicara matriks baru nanti arraynya 2 dimensi. Sebenarnya array 2 dimensi tinggal menambahkan kurung siku di belakangnya satu pasang ya. Berarti itu adalah nanti akan, karena ada 2 pasang kurung siku, berarti arraynya adalah array 2 dimensi ya. Ini saja ya. Sekarang coba kalau kita compile di Microsoft Windows ya, apakah ini dapat di compile g++ nilai.cpp. Ya, ini
ini ternyata dapat kita compile dan kita jalankan dengan sukses ya. Tapi saya khawatir ya, seperti saya sebutkan di dalam video yang lain, bahwa kadang-kadang keluar tulisan akses denied ya, sehingga saya mencari cara yang lebih aman ya. Ini bagaimana cara kita mengakses suatu variable array yang terdiri dari satu dimensi. Nanti untuk aplikasinya, penerapannya, array ini biasanya di dalam proses sorting ya, dan sorting yang saya kira yang paling mudah untuk dijelaskan, dipahami adalah sorting menggunakan bubble sort. Ya, demikian bahasan kita tentang bagaimana mengakses suatu variable array ya. Jadi ini gambarannya seperti ini, dan nanti penerapannya kita membahas bubble sort ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan nanti masalahnya dapat dikembangkan lebih lanjut ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terakhir, seperti biasanya, mungkin kalau ada hal-hal yang keliru di dalam penyampaian, saya mohon maaf ya. Sama-sama sedang belajar juga ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti yang kurang, yang salah, yang keliru dapat dikoreksi ya. Ya, terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.